Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIKES Gunung Sari akan melakukan penyuluhan penyalahgunaan nafza pada remaja. Sebelum kami akan melakukan penyuluhan, kami akan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Geri Subandar. Saya sebagai mahasiswa remaja. Perkenalkan, nama saya Sika Melaka Tiada Tahu. Saya sebagai mahasiswa remaja. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefania Kusnarima. Di sini saya sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Detika Roinaria. Di sini saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, saya Indonesia Alfa. Di sini saya sebagai Perkenalkan, nama lengkap saya Billy. Di sini saya sebagai anak remaja. Selamat menyaksikan. yang kedua kelas. Assalamualaikum, selamat siang. Karena semua dari waktu untuk 30 menit saja untuk melakukan sebuah penyuluhan. Sebelum mulai, kami perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Detika Roinaria. Ini teman saya. Kami dari mahasiswa STIKES Gunung Sari yang akan melakukan penyuluhan penyalahgunaan nafza bagi remaja. Jadi, baik, sebelum saya menjelaskan apa itu nafza sama bagikan dulu pada Anda. Berdua saja. Baik. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu nafza? Jadi kakak-kakak bisa baca di sini ya, sambil saya menjelaskan di sini ya. Jadi sebelum itu tujuannya kami ke sini itu yang pertama itu mengetahui apa itu nafza, kemudian jenis-jenis nafza dan juga bahaya dari penggunaan nafza. Jadi kakak-kakak kalian semua perlu kita ketahui nafza itu merupakan kepanjangan dari narkoba. Jadi narkoba ini merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi baik secara pikiran, perasaan maupun perilaku. Adapun di sini jenis-jenisnya itu seperti narkotika, ada psikotropika dan juga zat adiktif lainnya. Di sini itu ada narkotika, seringkali kita dengar orang menggunakan ada sabu, ada ganja, kokain, heroin, dan juga psikotropika. Jadi ini tuh tidak bisa digunakan untuk terapi. Ini teman-teman sekalian perlu ketahui, ini sebenarnya bisa digunakan, tetapi digunakan hanya untuk pengembangan ilmu atau bagi para ilmuwan saja, tetapi tidak untuk terapi. Karena itu sangat berbahaya buat mental, fisik, dan kesehatan untuk para remaja. Baik. Kemudian di sini juga ada zat adiktif lain itu seperti di sini pasti ada yang mengonsumsi rokok, kan? Nah, rokok sama alkohol. Jadi kakak-kakak sekalian kalian ketahui menggunakan rokok sama minuman itu sangat berbahaya buat kesehatan kalian ya. Kemudian ada dampak fisiknya karena menggunakan nafza ini. Yang pertama itu setelah kita menggunakan nafza itu pasti bicara ceplos-ceplos, kemudian jalan sempoyongan, marah tanpa sebab, kemudian setelah menggunakan itu pasti napas sesak, kemudian denyut nadi dan detak jantung itu lambat, dan diakibatkan karena menggunakan itu pasti lama-lama kita bakalan meninggal. Kemudian juga pasti tanda-tanda juga itu hidung berair, menguap terus-menerus, diare, mual, muntah, dan yang pastinya itu kita mengalami kayak tidak bisa rawat diri, kotor, tidak bisa mandi. Kemudian bagi yang menggunakan narkotika itu biasanya terdampak bekas suntikan di bagian tubuhnya. Dan kemudian juga ada penyebab nafza. Biasanya itu terjadi pada anak remaja seperti kalian ini. Jadi contohnya yang pertama itu secara individual, kalian itu memberontak, gangguan jiwa akibat diputus sama pacar, akhirnya depresi,
mudah marah. Jadi mungkin kalian menganggap mungkin saya konsumsi obat narkoba saja. Jadi itu sebenarnya sangat berbahaya dan itu adalah penyebab utamanya. Kemudian juga dari lingkungan, mungkin seringkali bapak ibu komunikasinya kurang baik sama anak-anak kalian sehingga orang tuanya itu bisa cerai. Jadi anak-anaknya itu memikirkan tidak ada gunanya saya hidup karena bapak mama saya sudah pisah, ini saya mengonsumsi narkoba untuk menenangkan diri, padahal itu sangat salah. Kemudian juga teman, jika kalian menemukan teman yang menggunakan narkoba atau narkotika, seharusnya kalian menjauhi teman itu. Kemudian di lingkungan sekolah, misalnya di SMA itu juga sekolahnya itu tidak disiplin, tidak aturan. Kemudian sekolahnya itu bebas menggunakan rokok, bebas minum, begitu. Kemudian di masyarakat itu sosial dan ekonominya berkurang. Jadi di sini itu ada pencegahan penggunaan narkoba itu kita bisa meningkatkan keterampilan diri. Sebelum kita meningkatkan keterampilan diri, kita harus tahu dulu siapa saya. Saya ini manusia, jadi saya harus bisa menjadi seseorang yang berguna. Jangan menggunakan obat-obat yang menyakiti diri sendiri. Kemudian mampu membina komunikasi yang lebih efektif. Kemudian berbicara dengan guru, teman, dengan hal-hal yang positif. Jangan hal yang negatif dengan menggunakan obat-obatan. Ketika kalian merasa gelisah, cemas, itu cari teman yang memiliki aura yang positif. Jangan yang negatif mengajak kalian untuk minuman keras, ya. Kemudian belajar keterampilan baik secara verbal maupun berbicara baik. Kemudian bila perlu cari teman yang memiliki pengalaman yang baik. Jadi itu saja dari kami. Mungkin di sini ada yang mengerti atau ada pertanyaan dari kakak semua yang memberi waktu dan kami menjawab. Tiga. Baik, maaf mengganggu waktunya kakak yang sudah datang berkunjung di sini untuk melakukan penyuluhan terkait dengan nafza. Di sini saya tanya sedikit terkait dengan nafza. Itu dari efek sampingnya. Jika pasien terkena efek samping apa? Jika pasien tidak meminum alkohol, apa efek samping dari nafza dan samping dari nafza? Jadi pertanyaan dari kakaknya itu apa efek samping ketika kita sedang mengonsumsinya. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu ada efek fisik. Jadi di sini tuh efek fisik yang pertama itu ketergantungan. Jadi itu penggunaan berulang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Kemudian gangguan sistem saraf. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, termasuk kehilangan memori, gangguan koordinasi, dan perubahan perilaku. Kemudian terjadi pada masalah kesehatan. Penggunaan nafza dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, jantung, dan hati. Kemudian ada pula efek psikologisnya, perubahan perilaku. Penggunaan nafza dapat menyebabkan perilaku yang signifikan, agresif, mudah marah. Kemudian ada ketergantungan emosionalnya, membuat individu merasa tidak bisa hidup tanpa narkoba. Jika sudah mengonsumsi pasti akan pengen lagi konsumsi narkobanya begitu. Kemudian ada pula efek sosialnya, itu kerusakan hubungan. Penggunaan nafza dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Pasti salah satunya itu dihindari sama teman-teman karena sudah menggunakan narkotika tersebut. Kemudian masalah hukum juga, penggunaan nafza juga ilegal dapat menyebabkan masalah hukum. Nah, yang menggunakan narkoba ini kalau diketahui oleh polisi pasti dibawakan ke hukum karena itu sangat berbahaya buat diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian kehilangan produktivitasnya itu, penggunaan nafza dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kemampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja dari kami. Mungkin teman-teman kakak-kakak sekalian masih belum mengerti apa itu nafza. Sudah mengerti. Jadi karena sudah, jadi di sini boleh kami tanya balik kepada kakak-kakak sekalian. Boleh. Jadi pertanyaan kami menurut kalian, karena tadi
kan sudah dijelaskan apa itu nafja. Jadi apa sih itu nafja? Boleh salah satu dari kalian bisa jelaskan kembali apa itu nafja? Narkotika. Nafja adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikofarmaka, dan zat aktif. Oh iya betul ya. Jadi nafja itu merupakan narkoba atau narkotika.